Yang baru gabung, makasih ya di 0855420912. Ada siapa lagi yang gabung malam hari ini? Coba saya cek lagi deh WA-nya. Ada Pak Jafar di Kali Lembu Karang Dadap ya. Makasih ya. Terus kemudian ada Takim. Takim nih. Selamat malam Mas Ribut. Malam juga hadir nyimak aja nih. Oke. Alhamdulillah awak semua ya badan agak mendingan enteng nih ya, terus tenggorokan udah ini ya leher sudah bisa buat nengok kanan kiri katanya. Wah, nengokin ini tetangga. Hati-hati tuh Mbak Soleha, hati-hati tuh kalau lehernya Mas Takim udah normal lagi, tengok-tengok ke kanan kiri. Iya nggak kayak kemarin katanya kaku kayak robot. Oke, terima kasih ya. Terus kemudian ada Riyandi di Tirto. Malam Mas Ribut, waalaikumsalam. Maksudnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Mas Ribut, malam juga Mas Riyandi ya di Tirto. Riyandi nih di Tirto. Asik banget nih dengerinnya. Lain dari yang lain emang di radio ada acara seperti ini berasa nonton YouTube katanya. Mengingatkan pada Bapak Fahrudin Faiz, episode mendatang bahas filsafat dong. Bukan ini bukan masalah bahas apanya ya, tapi saya ini sedang menghadirkan buku, ya buku yang sedang kita bahas ya. Ini semoga aja sampai selesai nggak terlalu kalau malam ini nggak mungkin selesai satu buku ini, masih setengah nih, masih separuh halaman lagi. Wah, dari total jumlah halaman ini masih masuk ke halaman 182 dari total halaman 372. Wow. Jadi masih harus saya selesaikan. Thank you ya Riyandi di Tirto. Nah, jadi itu ya. Jadi malam Selasa itu kalau jam 7 malam ada namanya Serbuk Senin Berbuku. Nah, program ini saya dedikasikan kepada semua masyarakat ya. Semua umat manusia. Woi, dahsyat. Yang ada di muka bumi. Wah, bukan gitu maksudnya. Supaya kita terbiasa untuk berliterasi. Betul, ada yang mengatakan bahwa literasi itu kan nggak cuman baca, betul. Tapi membaca itu menjadi keterampilan yang saya pikir juga sangat penting untuk hari ini. Kita ini enggan mau baca, enggan mau mendengarkan, menyimak ya, bukan mendengarkan doang, tapi menyimak dengan saksama. Sehingga begitu ada apa-apa sedikit ya, kita mainnya nyolot aja. Ya nggak sih? Ya kan? Di media sosial misalnya, kita nggak tahu nih dasar hukumnya bagaimana, dasar teorinya seperti apa. Kita sukanya main nyolot aja. Ya kan? Merasa bahwa saya sudah punya pengetahuan ini, saya sudah baca ini. Bukan begitu caranya. Tapi ada baiknya ya ketika kita menemukan masalah-masalah semacam itu ya. Kita endapkan dulu gitu. Kita coba ajak bicara, bukan orangnya. Kita ajak bicara pikiran kita ajak bicara hati kita ajak bicara perasaan kita. Nah, kalau kita mau marah, apa urgensinya kemarahan itu? Kalau kita mau katakanlah misalkan gini nih, ada nih misalnya nih ya, ini ngomongin soal misal. Di luar sana ada kasus gitu. Contoh misalnya ada kasus tertentu lah yang menyeret nama orang besar, misalnya ada seorang pejabat yang korupsi misalnya. Terus kita main nyolot aja, langsung komentar bla 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 bla. Ya, kalau alangkah lebih baiknya kita tahu dulu deh, apa sih ini masalahnya, bagaimana sih, kok bisa begitu. Nah, nanti ketika kita komentar itu bisa nggak emosian gitu loh. Bener yang kita sampaikan tuh bener, tapi nggak emosian gitu. Kita tuh gampang emosi karena kita nggak mau tahu dulu apa yang sedang terjadi pada diri kita ya. Itu penting banget. Oke, saya lanjut ke bagian berikutnya. Greg Braden menulis bagian berikutnya dengan judul kecil,
Hidup tidak selalu mengikuti hukum fisika. Wah, asik nih judulnya. Apa yang terjadi bila kita hidup dalam sebuah cara yang menganjurkan hukum-hukum fisika yang lazim diterima? Atau bagaimana jika kita bahkan tidak tahu bahwa hukum-hukum itu eksis? Mungkinkah kita mengikuti partikel kuantum yang tampaknya tidak terkenai hukum-hukum fisika? Nah, pendapat umum menyatakan jika sesuatu eksis di satu lokasi, tentu ia tidak akan berada di tempat lain pada waktu yang sama, terlepas dari apapun sesuatu itu. Tetapi justru hal sebaliknya yang muncul dalam eksperimen-eksperimen kuantum. Pertanyaan paling jelas yang mengiringi penemuan tersebut adalah jika hal-hal yang menyusun dunia bisa berada di dua tempat secara bersamaan dan kita adalah bagian dari dunia, mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Nah, mengapa kita tidak bisa memenuhi kewajiban kita di tempat kerja atau di kelas dan pada saat yang sama menikmati pantai atau mendaki gunung? Saat kita berandai-andai hal tersebut, semua tampak hanya angan-angan. Bukan begitu? Iya ya, sepertinya begitu. Oke, ya memang ya, benar juga sih di satu sisi memang ya. Ada hal-hal yang kadangkala kita barangkali tidak menyadari ya bahwa hal semacam itu bisa saja terjadi. Sebentar, saya ada sedikit gangguan suara nih dari luar. Boleh nggak ya sedikit dikecilin? Bentar. Jadi aku agak keganggu. Oke, saya lanjutkan lagi. Bacaan kita untuk malam hari ini ya. Ketika kita mendengar sesuatu yang tidak biasa terjadi dalam beberapa peristiwa yang melibatkan individu yang berbeda, normalnya kita menganggap ada kebenaran dalam kabar itu. Nah, ini benar nih. Ketika kita mendengar sesuatu yang tidak biasa terjadi dalam beberapa peristiwa yang melibatkan individu yang berbeda, normalnya kita menganggap ada kebenaran dalam kabar itu. Nah, meskipun perinciannya beragam, sangat memungkinkan untuk melacak hal mendasar dari peristiwa tertentu pada suatu waktu. Banjir besar atau banjir Nuh ya, merupakan contoh sempurna yang saya maksud di sini. Sepanjang sejarah dan di banyak budaya, hampir ada satu tema universal yang diceritakan berulang-ulang. Terjadinya di berbagai benua, dalam bahasa yang beragam, dan dengan orang-orang berbeda, cerita dan akibatnya nyaris identik. Meskipun detailnya bervariasi, sejarah juga diselingi cerita tentang orang-orang yang melakukan bilokasi. Apa sih bilokasi ya? Bilokasi itu kita berada di tempat yang berbeda ya, di dua tempat yang berbeda ya, bilokasi ya, dalam waktu yang sama. Nah, mereka hadir secara fisik di lokasi berbeda pada waktu yang bersamaan. Nah, seringkali tindakan ajaib semacam ini dihubungkan dengan para yogi, mistikus, atau pribadi-pribadi yang dalam tingkatan tertentu menguasai kemampuan terpendam, meskipun tidak selalu demikian. Benang merah yang menghubungkan kisah ini adalah mereka yang melakukan bilokasi umumnya mampu menguasai kekuatan emosi manusia seperti cinta dan welas asih. Cerita semacam ini biasa dirujukkan pada para orang suci dan didokumentasikan dengan baik oleh para misionaris masyarakat kuno dan pihak lain yang diyakini menjadi saksi atas keajaiban tersebut.
Di antara sekian banyak catatan tentang bilokasi yang dikaitkan dengan San Francis dari Paula, misalnya, terdapat sebuah kasus yang terjadi pada tahun 1507. Saat orang suci itu menunaikan kewajiban di altar gereja, orang-orang yang sudah datang melihatnya seolah sedang berdoa khusyuk, dan mereka memutuskan untuk tidak mengganggunya. Namun, setelah mereka keluar, mereka terkejut melihat Saint Francis berada di luar gereja. Dan ia bukan sekadar berdiri sendiri di sana, melainkan berbicara dengan para warga yang melintasi jalan. Segera saja mereka berlari kembali ke dalam kapel dan bertemu dengan sosok sang santo belum beranjak dari tempatnya. Ia masih berada di sana, tenggelam dalam doa. Entah bagaimana, melalui tataran kesadaran misterius yang diasosiasikan sebagai kondisi meditatif yang mendalam, Saint Francis disaksikan orang-orang yang sama berada di dua tempat pada periode waktu yang bersamaan. Antara tahun 1620 dan 1631, Maria de Agreda, biarawati yang hidup selama 46 tahun di Agreda, Spanyol, bertutur tentang lebih dari 500 perjalanan menyeberangi lautan. Sepanjang yang diketahui orang-orang yang dikenal dan tinggal bersamanya, dia tidak pernah sekalipun meninggalkan biara. Namun, menurut Maria, dia bisa terbang ke tempat yang jauh lewat apa yang ia sebut pengalaman ekstase. Maria de Agreda tidak hanya mengunjungi tempat yang dibicarakan, melainkan juga mengajari orang-orang di sana tentang kehidupan Yesus. Meskipun ia hanya berbicara dalam bahasa Spanyol, orang-orang Indian bisa memahaminya saat ia menuturkan ajaran-ajaran Sang Kristus. Bukti penguat akan kehadiran Sang Biarawati muncul saat Uskup Agung Meksiko Don Francisco Maruzo Y. Zuniga mendengar tentang pengalaman Sang Biarawati. Kelompok misionaris yang dikirimnya untuk melakukan penyelidikan terkejut ketika melihat suku Indian di area yang dimaksud telah memiliki cukup pengetahuan perihal kehidupan Yesus. Sangat cukup, sampai-sampai mereka segera membaptis seluruh anggota suku. Hampir 1 dekade kemudian, perjalanan mistis Maria de Agreda akhirnya divalidasi di bawah sumpah ketaatan terhadap gereja. Sang Biarawati mendeskripsikan detail kawasan yang belum pernah dikunjunginya secara fisik. Gambarannya sangat utuh, hingga ia bisa menyebutkan iklim dan pergantian musim, dilengkapi dengan dinamika kebudayaan dan kepercayaan orang-orang yang diajarinya. Setelah pemeriksaan teliti kegerejaan, perjalanan mistis Maria de Agreda dinyatakan sahih dan ia dianggap sebagai mistikus barisan terdepan di masa lampau. Nah, tidak semua laporan terkait pengalaman bilokasi datang dari tahun-tahun suram, abad 16 ataupun ke-17. Pada Perang Dunia Kedua, ada beberapa kasus orang-orang suci tampak hadir di beberapa tempat secara bersamaan. Salah satu yang terdokumentasi paling rapi adalah kisah tentang mistikus Italia, Padre Pio. Setelah menebar harapan bahwa kota San Giovanni Rotondo yang diduduki Nazi akan selamat dari kehancuran akibat serangan tentara sekutu, ia muncul di siang bolong dengan cara yang bahkan langka dalam kasus bilokasi. Ketika pesawat-pesawat pengebom mulai memasuki kota untuk menyerang benteng-benteng musuh, sosok Padre Pio berjubah coklat mendadak terlihat di depan pilot, melayang di udara. Tidak seperti penampakan singkat yang bisa terjadi akibat tekanan kondisi medan perang, sosok tersebut muncul cukup lama sehingga semua orang bisa melihatnya. Dan sepanjang peristiwa ini, segala upaya untuk mengebom kota pun gagal. Nah, karena frustrasi dan bingung, pilot mengubah arah dan mendaratkan pesawat di pangkalan udara terdekat dengan bom-bom yang belum digunakan satupun. Tidak lama setelahnya, salah satu pilot pergi ke kapal terdekat
dengan penuh keheranan. Di dalamnya, ia melihat biarawan yang sama yang sebelumnya terlihat melayang di depan pesawatnya. Itulah Padre Pio. Biarawan tersebut bukan hantu atau penampakan santo yang sudah meninggal seperti perkiraan sang pilot. Ia nyata, hidup, dan hari itu entah bagaimana caranya ia berada di dua tempat secara bersamaan, di dalam kapal dan di angkasa tepat di depan pesawat. Saat tentara sekutu mengempur Italia, kota San Giovanni Rotondo dibiarkan sebagaimana yang dijanjikan Padre Pio. Ketika merasakan sesuatu yang telah terjadi melampaui nalar, seringkali kita menyebutnya keajaiban. Lalu bagaimana? Kita harus menyikapi berbagai cerita dan catatan tentang bilokasi dan hal-hal lain yang terkesan ajaib yang bertahan hingga lebih dari 600 tahun lamanya. Apakah kita menganggapnya sebagai fiksi atau khayalan belaka? Mungkin saja selalu ada kemungkinan bahwa hal-hal tersebut dikarang oleh orang-orang yang punya terlalu banyak waktu luang untuk sekadar ingin menjadikan cerita-cerita aneh terasa nyata. Tetapi bagaimana jika ada sesuatu yang lebih dari itu? Jika bisa dibuktikan secara meyakinkan betapa kita tidak dibatasi hukum-hukum fisika yang berlaku, berbagai kisah tersebut memungkinkan kita melihat diri sendiri melalui sudut pandang baru yang lebih kuat berlandaskan keyakinan yang juga baru. Sebagaimana para murid dalam puisi di pendahuluan yang menemukan kebebasan baru dari pengalaman tak terduga. Jika bisa mengikuti jejak langkah partikel-partikel kuantum yang beroperasi melampaui batas ruang dan waktu, kita bisa benar-benar menggunakan kemampuan kita untuk mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan. Kuncinya, untuk melakukan hal yang terlihat mustahil, seseorang harus terlebih dulu mendobrak batasan dari apa yang sebelumnya dianggap benar. Sebagaimana para murid yang mendapati diri mereka memiliki kemampuan lebih dari apa yang diyakini, mereka begitu mereka bergerak melampaui ketakutan terhadap tepi, maka untuk mendapatkan keajaiban hidup, pertama-tama kita harus berhenti menganggap fenomena-fenomena semacam itu adalah hal-hal yang mustahil. Dan kita memasuki kunci ke-12. Kita tidak terikat oleh hukum-hukum fisika sebagaimana yang kita ketahui saat ini. Ya, agar kita mampu melakukannya, seseorang harus terlebih dulu menunjukkan keajaiban-keajaiban sehingga kita bisa menyaksikan kejadiannya. Barangkali orang itu sangat berbakat di salah satu bidang, misalnya penyembuhan. Atau barangkali ia semata-mata memiliki bakat untuk melihat dunia dengan cara berbeda. Terlepas dari bagaimana itu terjadi. Begitu seseorang melakukan sesuatu yang spesial, keajaiban yang sama terbuka untuk yang lain. Contoh menarik prinsip ini berkaitan dengan ketidakmampuan pribumi Amerika Utara untuk melihat kemunculan kapal bangsa Eropa generasi awal yang berlabuh di lepas pantai mereka. Konsep tentang kapal kayu raksasa dengan tiang dan layar besar sangat asing bagi mereka. Jadi, mereka tidak memiliki petunjuk atau referensi atas apa yang dilihatnya. Melalui cara yang sama, dengan kemampuan penglihatan kita untuk menangkap kepingan gambar dari sebuah film, mata penduduk pribumi tentu bisa melihat siluet kapal di horizon. Dan sebagaimana otak kita mencoba untuk memahami apa yang tampak dengan menyatukan gambar secara bersamaan menjadi rangkaian cerita dalam film, suku pribumi itu melakukan hal yang sama. Masalahnya, tidak seorang pun pernah melakukan hal ini sebelumnya. Mereka tidak memiliki pengalaman kolektif yang memberitahu cara melihat kapal layar Eropa. Baru ketika sang dukun mengerlingkan mata dan menggunakan penglihatannya dengan cara berbeda, ia mulai bisa melihat wujud kapal tersebut. Begitu ia melakukannya, semua orang segera bisa melihat sesuatu yang berbeda
Ya, semua orang segera bisa melihat sesuatu yang beberapa jam sebelumnya tidak terlihat. Semua ini tentang cara seseorang memperkenankan dirinya untuk merasa, melalui keinginan mencoba sesuatu yang baru. Sebuah dunia baru pun terbuka. Mungkin kita tidak jauh berbeda dengan suku pribumi di kikir pantai Amerika 500 tahun silam itu. Kita hanya bisa membayangkan apa yang tersedia untuk kita ketika memikirkan dunia kita, semesta kita, dan diri kita sendiri dengan sedikit berbeda. Di awal bagian ini mengemuka pertanyaan, jika sebuah elektron bisa berada di dua tempat, mengapa kita tidak? Jawabannya bisa didapatkan jika kita mengajukan pertanyaan yang sedikit berbeda. Alih-alih menerima fakta bahwa partikel-partikel bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, mari bertanya, apa yang dibutuhkan elektron untuk melakukan bilokasi? Jika bisa memahami bagaimana hal-hal yang menyusun diri kita berperilaku secara ajaib, mungkin kita bisa menemukan keajaiban tersebut dalam hidup kita sendiri. Dan untuk memahami cara kerjanya, kita perlu mengeksplorasi salah satu sisi eksistensi kita yang memberi kita kemampuan untuk mengubah dunia dengan mengubah diri sendiri. Kekuatan hologram. Wah, gitu. Yes, bab ketiga berakhir. Ya, memang benar ya. Kadang-kadang berpikir kalau makhluk lain bisa, kenapa kita tidak? Kan kita sebenarnya katanya, kan keyakinan kita gitu ya. Manusia itu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan sempurna karena dibekali oleh akal, nalar, emosi, tubuh, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kita kok nggak bisa melakukan hal yang sama dengan misalnya nih jin misalnya, mereka bisa berpindah tempat dalam waktu yang cepat. Ya bener, kita memang tubuh kita ini nggak bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Tapi boleh nggak itu bisa bisa nggak sih itu dilakukan? Bisa banget sebenarnya. Iya, logikanya kan, kenapa yang sempurna nggak bisa melakukan sesuatu? Iya kan? Harusnya bisa dong, ya kan? Ya nggak sih, ya nggak sih. Masa kesempurnaan kok justru nggak bisa melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh yang makhluk-makhluk yang tidak sempurna? Coba deh dipikir. Dan kenapa kita takut pada hantu? Betapa konyolnya. Ya kan? Itu fisika ya, hantu itu fisika, fenomena fisika, dan kita hanya takut gara-gara fenomena fisika. Gimana sih ini? Konyol ya, lama-lama ya kita ya. Daripada konyol ya, rasanya ini jadi kayak mimpi buruk aja.